Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Novia Sundaryani. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang budidaya tanaman. Hari sebelumnya kita sudah belajar tentang tatanan di Balai Atekan. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menanam yang baik dan benar. Maka disimak ya, jangan lupa siapkan resume atau rangkuman yang akan dicatat dan akan difoto nanti pada saat di akhir. Sudah siap ya semuanya ya? Kita lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Pertama, ada pengertian dari budidaya tanaman, yaitu suatu usaha untuk menghasilkan bahan pangan dengan manfaatkan sumber daya tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada dua nih, ada faktor internal dan eksternal. Internal ada gen dan hormon. Gen dan hormon ini ada di masing-masing tanaman. Contoh, misal, setiap tanaman atau ada salah satu tanaman yang memerlukan hormon auksin. Jadi tidak hanya manusia saja yang memerlukan hormon, tetapi tanaman juga memerlukan hormon. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi nutrisi, air, suhu, kelembapan, cahaya, unsur hara, dan pH. Ya, air yang secukupnya, suhu yang pas, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin atau tidak langsung terkena dengan sinar matahari itu juga mempengaruhi ya. Contohnya pada tanaman tomat. Kenapa pada tanaman tomat jika terkena langsung dengan sinar matahari dia tidak bagus tumbuhnya atau kadang biasanya terkena hama. Contoh lain misalnya pada seledri ya, itu tidak boleh langsung terkena dengan sinar matahari tapi harus cukup terkena sinar matahari, artinya tidak langsung kena tetapi ada penutup sedikit di atas langit-langit ketika kalian menanam tanaman seledri tersebut. Begitupun dengan unsur hara dan pH-nya. pH-nya harus seimbang, tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Oke, next. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis tanaman. Ada dua nih yang akan kita bahas. Ada tanaman hias dan tanaman obat. Kalian bisa lihat sendiri, tanaman hias itu adalah tanaman yang dipergunakan sebagai dekorasi atau hiasan di dalam rumah atau di luar. Ya, sedangkan tanaman obat biasanya digunakan sebagai ramuan, obat-obatan, ya. Jamu, biasanya semua bagian tumbuhannya dimanfaatkan dari mulai akar, umbi, daun, buah, batang, dan sebagainya. Nanti kita lihat berbagai macam contoh dan gambarnya. Oke, kita lihat nih, di sini ada gambar contoh dari tanaman hias. Salah satunya adalah lidah mertua atau nama latinnya Sansevieria. Terus ada lagi Aglonema lipstick. Nah, ini Ibu yakin nih, ini pasti ada di rumahnya yang memelihara ini. Atau ini gampang banget karena setiap beberapa bulan kadang si Aglonema lipstick ini dia bertunas. Nah, tunasnya itu bisa dipindahkan ke pot yang baru. Nanti dia akan membentuk individu baru. Begitu ya cara memeliharanya. Ini bagus ini. Ini Aglonema lipstick. Ibu juga punya di rumah. Next, ini ada tanaman Monstera adansoni atau kita sebut biasanya janda bolong. Ya, sering ya ini ya. Banyak lagi hits banget nih. Tanaman ini dijadikan sebagai tanaman hias karena bagus, karena cantik ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh tanaman obat. Udah pada tahu ya, ini dilihat dari gambarnya sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar atau mungkin ada yang menanam ini di rumah. Salah satunya ada lidah buaya, ada daun sirih, ada jahe, ya itu jahe ya. Terus ada jeruk nipis. Ini salah satu tanaman obat atau tanaman yang digunakan untuk membuat obat-obatan, bahan obat-obatan, jamuan, ya, terus ramu-ramuan. Kayak sekarang, misalnya di masa pandemi, kalian suka menggunakan jahe, sering, bahkan kadang di pasar sekarang sedang mahal jahe merah. Ya, terus jeruk nipis mungkin, atau lemon. Nah, itu juga dinamakan tanaman obat. Atau misalnya lidah buaya digunakan untuk apa melebatkan rambut, ya itu juga bisa.
Atau misalnya kalau waktu kuliah ibu, lidah buaya pernah ibu manfaatkan kita membuat suatu penelitian menggunakan lidah buaya, yaitu digunakan sebagai nata de coco. Jadi kalau nata de coco pakai kelapa, nah kalau ibu waktu itu pakai lidah buaya, gimana caranya ya? Kalian bingung kan? Nah pokoknya banyak sampai ke tahap penggodokan, sampai ke tahap lidah buaya ini siap untuk dikonsumsi. Kalau misalnya memang ada yang perlu dicatat, disiapkan catatannya, kalian catat ya hal-hal yang pentingnya, karena kalian harus membuat resume di akhir. Kita masuk ke manfaat memelihara tanaman hias. Manfaat memelihara tanaman hias yang pertama mengurangi debu, menghilangkan kantuk, mengurangi polusi, meredakan hidung mampet, menghilangkan stres. Ya, ini ada pada tanaman misalnya lavender. Tanaman lavender ini selain bisa digunakan sebagai dekorasi atau hiasan, dia juga bisa mengurangi polusi udara. Terus bisa juga yang namanya pengusir nyamuk ya, karena nyamuk itu nggak suka sama yang bau-bau lavender. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat tanaman hias lainnya. Ibu ambil salah satu contoh saja. Selanjutnya, nih di sini ada manfaat memelihara tanaman obat. Yang pertama, meningkatkan imun, terus menjaga kesehatan otak, membiasakan diri pola hidup sehat dan mengobati berbagai macam penyakit. Maksudnya di sini penyakit asma, ya, terus berbagai penyakit bau badan, ya. Kita bisa pakai daun sirih, terus masih banyak lagi yang lainnya. Kalian juga tahu sendiri ya. Oke, next. Di sini Ibu akan memberikan arahan mengenai bagaimana cara menanam yang baik dan benar. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu memilih pot pastinya atau media tanam. Boleh pakai polybag atau boleh pakai bungkus plastik bekas ya, tetapi harus diberikan lubang. Nih lihat di sini, memeriksa ukuran pot dengan tanaman yang akan dibudidaya. Kemudian harus dipastikan dia memiliki lubang untuk resapan air agar tidak tergenang di dalam potnya. Yang kedua, yaitu memberikan lapisan pada pot. Ini bisa berupa kerikil, batu-batuan, ataupun apapun kecuali tanah ya. Jadi tanahnya jangan disimpan langsung ke bawah, tapi dilapisi dulu dengan bagian-bagian yang agak keras. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjadi penahan pada saat tumbuh kembang akar dan batang, sehingga tanaman ini tidak mudah tumbang. Langkah yang ketiga yaitu campurkan tanah dengan nutrisi sebagai media tanam. Nutrisi di sini maksudnya adalah seperti pupuk kompos atau misalnya kalau ada pupuk kandang yang terdapat pada kotoran hewan ya, itu namanya pupuk kandang, atau pupuk kompos dari daun-daunan kering, atau bisa juga pakai arang sekam, atau misalnya bisa juga pakai kokopit ya. Semua nutrisi ini dicampurkan dengan tanah, lalu siram, tapi sisakan kurang lebih 2 cm dari atas agar airnya tidak meluber. Jadi jangan sampai diisi terlalu penuh di dalam pot atau di dalam media tanamnya. Nah, langkah terakhir adalah penempatan atau penggantian pot. Jadi pada saat masih kecil, potnya boleh yang kecil-kecil, tapi kalau udah besar, bertumbuh kembang, kan akarnya juga udah nggak muat ya. Kita harus cepat-cepat pindahkan pot ke yang lebih besar. Dan jangan lupa penyimpanannya pun harus tepat sesuai dengan jenis tanamannya. Apakah tanaman itu harus cukup matahari, berarti harus simpan di bawah matahari. Apakah tanaman ini tidak harus langsung terkena sinar matahari, berarti kita simpan di bawah yang tertutup sedikit langit-langitnya. Jadi tidak langsung kena cahaya matahari. Paham ya? Dan jangan lupa diberikan air, pupuk secukupnya, dan mendapat sinar matahari yang cukup. Next, kita masuk ke budidaya tanaman obat. Di sini Ibu pilih kunyit. Ya, siapa sih yang nggak tahu kunyit ya? Atau kata orang Sunda nama koneng. Kunyit ini bisa dibilang sebagai
tanaman obat karena memiliki fungsi yang banyak, yaitu digunakan sebagai rempah, terus rasanya juga tajam. Makanan ini banyak memiliki manfaat dan khasiat. Bisa dilihat di sini. Adapun cara menanam kunyit, yang pertama, campurlah tanah dengan pupuk kompos dan pupuk kandang. Masukkan ke dalam polybag atau pot yang sudah kamu sediakan. Buat lubang sekitar kedalaman 8 cm dan masukkan bibit kunyit ke dalam polybag yang tadi disiapkan ya. Terus terakhir adalah menyiram sedikit pada bagian lubang tadi. Nah, pada saat menyiram jangan langsung satu ember penuh atau satu gayung penuh, tapi diemrat atau misalnya sedikit demi sedikit dengan celah-celah jari kalian. Ya, itu untuk menjaga agar air yang kalian siram tidak terlalu banyak. Tanaman obat selanjutnya adalah lidah buaya. Ini banyak sekali manfaatnya ya, apalagi untuk peradangan kulit dan iritasi. Kalau ibu biasanya pakai lidah buaya untuk rambut, untuk melebatkan rambut yang rontok bisa jadi. Atau misalnya juga ini mengandung antioksidan dan dapat menangkal radikal bebas. Jadi banyak sekali manfaat lidah buaya. Cara menanamnya pun gampang, yaitu yang pertama campurkan tanah sama seperti sebelumnya ke dalam polybag, masukkan tanaman obat lidah buaya ini dan campurkan tanah ke dalam pot. Siram setiap hari agar terus subur serta terawat. Lidah buaya tidak harus selalu sering setiap hari disiram ya, karena lidah buaya ini dia menyimpan cadangan airnya di dalam batang. Sama halnya seperti kaktus. Kaktus juga kan bisa berbulan-bulan tanpa disiram, tapi kalau lidah buaya bisa 3 hari sekali disiramnya, atau misalnya 2 hari sekali ya, karena dia menyimpan cadangan air di dalam batang. Tanaman obat yang terakhir adalah sereh atau sirih ya. Banyak kita jumpai ini di dapur. Pada tahu kan semuanya tanaman ini ada kalau mama masak, kalau di dapur masak opor kan pakai sirih ya. Atau sereh, ibu bilangnya sereh, ini agak susah karena bahasa Indonesianya sirih. Ini banyak digunakan ibu-ibu memasak atau pemberi bumbu masakan. Untuk bahan kosmetik juga ternyata bisa. Banyak manfaatnya, banyak khasiatnya. Cara menanamnya pun gampang. Yang pertama, pilih serai dengan batang yang segar dan cukup tua. Potong serai sepanjang 20-30 cm dari pangkalnya. Ya, ingat pangkalnya dari bawah, yang paling bawah. Lalu sediakan air putih, bekas botol kemasan atau wadah bening lainnya. Rendam batang serai sekitar tinggi airnya 10-15 cm. Tunggu sampai 15 hari. Ketika sudah 15 hari, sudah terdapat akar, maka kamu bisa memindahkannya ke polybag atau pot yang lebih besar. Gampang ya, sirih mah pasti jadi. Atau kalau memang tidak di aqua gelas juga, aqua botol, bisa langsung di dalam tanah asal tanahnya subur. Ya, selesai. Akhirnya selesai juga pemaparan dari Ibu, materi tentang budidaya tanaman atau bagaimana cara menanam yang baik dan benar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Nah, tolong ini tugasnya adalah di rumah kalian mempraktekkan menanam apa saja, mau menanam tanaman hias atau mau menanam tanaman obat. Nah, kalian coba praktekkan dari mulai yang tadi kata ibu, dari mulai pemilihan pot, terus melubangi, terus memasukkan tanahnya, kemudian memasukkan tanamannya, tanaman apa. Mau tanaman hias juga boleh, tapi difotokan, nanti dikolasekan atau di grid. Di grid itu adalah satu foto, ada beberapa foto di dalamnya. Nanti kirimkan ya ke wali kelasnya masing-masing. Nanti ada penilaian di situ untuk tugas akhir kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.